tapi kan pada saat mengkonsumsi obat. Tapi begitu obat dihentikan, gula darahnya langsung naik. Ya, begitu juga dengan tekanan darah. Oleh karena itu, yang paling penting untuk kita lakukan adalah bagaimana kendali tekanan darah maupun kendali gula darah. Oleh karena itu, di tempat kita setiap bulan sekali kontrol untuk mengetahui bagaimana kadar gula darah kita masing-masing. Termasuk juga untuk yang mengalami hipertensi, tekanan darahnya apakah masih terkontrol dengan baik atau tidak. Manakala terjadi kenaikan, ya otomatis mungkin harus dikelola tambahan ya, dengan mengurangi atau justru malah ditambah obatnya, dari mengurangi asid ditambah obatnya sehingga jumlahnya lebih banyak lagi. Nah, kembali ke bagaimana gagal ginjal itu terjadi. Jadi pada saat orang mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi, maka akan terjadi penurunan aliran darah yang menuju ke ginjal ya. Selain itu, pada fungsi ginjal yang di dalam yang fungsinya untuk melakukan filtrasi atau penyaringan ya, di dalam ginjal kita itu ada begitu banyak saringan-saringan yang berfungsi untuk menjaga supaya yang keluar dari ginjal kita itu betul-betul sampah. Tapi kadang-kadang karena fungsi filternya itu yang terganggu, sampah yang harusnya dibuang itu tidak bisa dibuang. Itu yang menyebabkan terjadinya akumulasi racun yang ada di dalam tubuh. Diare sekalipun itu bisa mengalami yang namanya gagal ginjal akut ya. Kerusakan atau gangguan fungsi itu terjadi secara mendadak, manakala dia dikelola dengan baik itu bisa kembali ke semula, jadi bisa normal kembali. Tapi lain dengan mereka yang mengalami hipertensi dalam waktu lama atau diabetes dalam waktu lama, itu nanti penurunannya perlahan-lahan tetapi pasti dan tidak bisa kembali. Jadi kalau sudah yang namanya gagal ginjal terminal atau gagal ginjal kronik, ya sudah, sampai selesai. Tidak bisa nanti kembali normal kecuali diganti ya, ginjalnya diganti. Sayangnya ginjalnya itu hanya bisa diganti dengan ginjal manusia. Jadi kalau barangkali suatu saat bisa diganti dengan ginjal yang lain ya, pas musim obat begitu banyak ginjal diambil, tapi nyatanya tidak bisa. Untuk saat ini tidak memungkinkan kita mengganti ginjal kita itu dengan ginjal yang bukan dari manusia. Oleh karena itu kita berupaya mempertahankan ya, jadi pertahankan, karena kalau sudah mengalami gangguan fungsi itu akan terjadi yang sifatnya progresif, jadi makin lama makin menurun, makin menurun, makin menurun. Nah, tanda-tanda pada orang yang mengalami gagal ginjal pada tahap awal atau gangguan fungsi tahap awal tidak kelihatan ya, tidak tampak pada tubuhnya, kecuali nanti dilakukan pemeriksaan laboratorium, nanti kelihatan kreatininnya mulai menaik, jadi meningkat sedikit gitu. Nah, kalau misalnya di antara kita sudah mengalami gangguan fungsi dengan ditandai peningkatan kreatinin, ya otomatis beberapa hal yang harus dilakukan supaya itu tidak semakin memberat, itu mesti diperhatikan. Di antaranya adalah penggunaan obat anti nyeri. Jangan dibiasakan begitu pusing anti nyeri beraksi ya. Jangan sampai seperti itu. Yang aman barangkali paracetamol itu masih oke, masih boleh untuk digunakan. Tapi kalau anti nyeri yang lain yang justru nanti menyebabkan kerusakannya itu akan berlangsung dengan jauh lebih cepat. Jadi kalau diabetes, hipertensi, hati-hati penggunaan obat anti nyeri. Kalau misalnya pun bisa dipertahankan, pertahankan. Kalau misalnya hanya dengan paracetamol bisa terkontrol, pakai paracetamol, itu masih bisa ditoleransi. Tapi penggunaan anti nyeri yang lain, misalnya dengan menggunakan asam mefenamat atau ibuprofen atau lebih tinggi lagi tingkatannya yang fungsinya untuk mengatasi nyeri, sebaiknya untuk dihindari. Apalagi kalau misalnya sudah terjadi peningkatan kreatininnya sudah 1,3 atau lebih dari itu, hati-hati betul, atau kalau bisa hindari penggunaan anti nyeri. Manakala masih mampu ditahan. Terkait dengan gangguan fungsi ginjal tadi, memang ada klasifikasi. Jadi klasifikasi itu menentukan apa yang bisa dilakukan. Manakala kita ngukur ya, ada rumus sebenarnya yang dipakai untuk menentukan apakah fungsi ginjal kita itu sudah terganggu atau belum. Dari kadar kreatinin nanti ada kalkulatornya ya, dimasukkan datanya, tinggi badan, umur, kemudian jenis kelamin, itu nanti bisa untuk menentukan kriterianya masuk di mana. Apakah fungsi ginjal kita masih oke
atau sudah terjadi penurunan, atau memang sudah sampai ke tahap gagal ginjal, walaupun cucinya tidak sama dengan di tempat kita, makanya harus dicuci di rumah sakit. Kalau di tempat kita nyuci dengan misalnya ya bajunya kena cipratan darah, nah itu dicuci bisa di rumah masing-masing. Tapi kalau untuk gangguan fungsi ginjal, mengalami gagal ginjal yang sifatnya kronik, ya sudah sangat tinggi kreatinin, ya tentu nyucinya dengan alat yang berbeda. Jadi cuci, dibersihkan, dikembalikan lagi darahnya ke tubuh, sudah dalam keadaan baik. Tapi apakah itu nanti tidak butuh lagi pengelolaan dengan HD atau cuci darah? Masih tetap, karena sifatnya tadi progresif. Jadi sifatnya makin lama makin, kalau yang sudah mengalami kelebihan berat badan, usahakan diturunkan. Yang merasa berat badannya lebih, monggo nggak usah ngacung ya. Saya sudah tahu siapa saja di antara panjenengan yang mengalami kelebihan berat badan. Jadi nanti atur berat badannya supaya tidak makin bertambah. Baru kalau nanti dengan 3 langkah tadi belum mampu mengendalikan tekanan darah kita, belum mampu mengendalikan gula darah kita, baru obat-obatan yang beraksi. Barangkali itu saja, karena waktu sudah agak siang dari yang seharusnya jam 10 sudah mulai foto-foto ya. Jam 10 foto-foto kita tadi memang agak sedikit molor ya, sedikit ya, karena memang tidak sesuai dengan perkiraan. Kita harus isi solar dulu, ada car free day ya, susah ya. Kita diprediksi karena waktu survei kesini nggak ada car free day, kita oke ya. Tapi karena tadi ada kegiatan, akhirnya harus tertunda kehadiran. Barangkali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak. Ibu ngantuk napa capek? Semangat riya Bu. Seneng melek manis. Nah, apa? Oh ya Bu Raya ya Bu. Ya Bu. Salah ya. Selanjutnya mawon kita kembali ke acara yuk. Selanjutnya ada game. Monggo si E nya mana ya? Si E lomba. Ayo Bapak baju pramuka gembang. Si Edi. Oh Ibu Ayu, monggo Ibu punding nggih. Dereng ngapal gitu, ngapun ini. Monggo Ibu, mriki. Oh tengandap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lomba mau dimulai. Lomba yang pertama itu berjumlah per kelompok 5 orang. Namanya Raja Ulat Berjalan. Ibu-ibu monggo di tengah membuat lingkaran dulu semuanya. Monggo. Benar Ibu, itu nanti lombanya ada 3 ya. Tapi sebelumnya kita membuat lingkaran dulu buat 3 kelompok. Ayo silakan lingkaran dulu. Silakan. Mbak Tini kemana? Lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil. Monggo cepat Ibu, monggo. Iya. 6 7 8 9 10. Sudah, sekarang lepas dulu
Kemudian saya ingin berhitung mulai dari ini sudah melingkar karena tempatnya nggak mencukupi ya. Baik, saya mulai dari Ibu Indah ke kanan. Ulang Bu. Dihitung 1, 2, 3. Setelah itu 1, 2, 3. Siap? Siap ya? Baik, yuk dimulai. Satu berarti gabung. 1 berkumpul 1, 2 berkumpul 2, 3 berkumpul 3. Sejajar 1, kemudian 2. Berikiman pena nih ya. Iya. Baik, sudah. 1 sini ya. Baik. 2, 3. Baik, sekarang silahkan ke belakang, mundur ke belakang 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Oh baik, sekarang masing-masing dari grup 1 dihitung sendiri-sendiri. 1, 2 ke belakang. Ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Lalu berapa Bu? 9. Baik, kalau sudah baik, sekarang kami minta untuk nomor 1 sampai dengan nomor 5 maju ke depan sebentar. Yang lain tetap berada di sana. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, maju lagi Bu. Yuk, maju. Nah, begitu. Untuk yang lain tetap berada di posisi semula, tetapi tidak berubah, ya. Mundur aja atau berkumpul nggak apa-apa. Baik. Sudah? Sudah siap? Bagi yang 5 peserta ini sudah siap? Sudah. 1, 2, 3. Baik, siap. Sekarang kita coba. Cepat. Oh, bukan.
Dan ini sambil diberikan musik, kalian mereka bisa sambil joget boleh. Buat ini asal tidak jatuh. Nanti kalau tangannya sempat megang bola dianggap bis, ya, untuk kurang nilai menari. Atau ya, jadi tangan dapran, jangan sampai pegang bola. Sudah jelas belum Ibu? Sudah. Bagi yang lain juga bisa mendengarkan ya. Kriterianya adalah satu, bolanya tidak jatuh. Yang kedua, yang heboh dengan jogetannya atau nanti yang heboh siapa? Karena dibarengi dengan musik ya, nah gitu. Belum. Nanti setelah itu putar ke sana belakang, kemudian balik ke sini lagi. Jadi balik. Nanti ambilnya di sini, Bu. Ambilnya di sini. Maka kembali lagi. Sudah? Bu agak ke sini dulu, Bu. Sini, Bu. Enggak baca enggak ditambahin, baca biar ambil dari sana satu lagi. Ini ya, nanti muternya balik ke sini, balik lagi ke sini ya.